Awalnya aku pikirin bakal jadi acara kantor ombol yang biasa aja. Secara udah yang ketiga kalinya nih, jadi ya nggak deg-degan lagi dong. Tapi tiba-tiba ombol bilang acara ini bakal paling rame karena ada 200 orang lebih yang join. Jadinya aku jantungan lagi dong guys. Gimana dong? Hai, how are you guys? Hari ini aku sama ombol mau ke acara kantornya ombol, dan kebetulan karena ini summer, jadi kantornya ombol itu ngadain acara tahunan barbecue gitu guys. Nah, OOTD kali ini sebenarnya itu simple dress aja, yang penting gak kelihatan kayak tamu nyasar ya guysnya. Cuma entah kenapa aku lihat dress ini jatuhnya kayak kucing garong gak sih guys? Oh iya, kembali ke topik utama. Jadi sebenarnya ini udah acara ketiga yang aku datengin ya guys ya. Jadi deg-degannya sebenarnya udah nggak kayak acara pertama. Tapi entah kenapa juga begitu ombol info ada 200 orang yang join, aku jadinya deg-degan lagi guys. Ya, so wish me luck ya guys ya, dan please semoga kali ini aku duduknya nggak bareng sama bos-bos yang mukanya kayak ujian TOEFL. Canda ya guys. Cuma kadangkala aku itu lebih prefer duduk sama yang staff-staff biasa aja dibanding duduk berdampingan dengan bos-bos gitu guys. Bukannya malu atau apa, cuma ya kayak kurang nyambung aja, selain karena kita ada language barrier. Terus ya kadang istri-istri bos itu ya kalian tahu lah ya yang dipamerkannya apa gitu ya kan. Kadang ada yang ngomongin tas, ada yang ngomongin merek parfum lah, sepatu lah, baju lah, dan lain-lain. Aduh, aku pusing banget kalau udah dengerin mereka guys. Honestly aku tuh kayaknya kurang nyambung sama yang sosialita gitu ya guys ya. Aku anaknya lebih kayak sporty dibanding ngomongin hal-hal yang menurut aku terlalu girly begitu. Itu aku kurang nyambung sih ya guys ya. By the way, perjalanan kita kali ini itu dimulai dari Zebu ke Seabank Hotel. Jadi acaranya nanti itu di hotel ya guys, yang berlokasi di Miliha. Nah, honestly ya guys, aku kalau boleh bilang itu Miliha itu super cantik banget, karena nanti sepanjang jalan itu kayak Google Earth. Ya serius, tapi versi real life nya gitu guys. Ada laut biru, ada tebing-tebing tinggi, terus langitnya itu ya kayak di filter. Muka kali ya di filter, tapi serius langitnya kayak pakai filter bright nggak sih guys? Padahal ini udah jam 7.30 malam loh guys, tapi masih secerah ini dong. Sekali lagi ya guys, yang aku paling suka itu jalanan di Malta itu super tertib. Kalian bisa lihat aja ya, marka jalannya lengkap banget, belokannya ditandain, zebra crossnya rapi. Pokoknya literally nggak bikin nyasar sih harusnya, meskipun kamu anaknya buta arah yang parah kayak aku. Tapi aku nggak tahu sih ya, apakah di Malta aku akan nyasar juga? Ya, mari kita lihat. Soalnya aku nggak pandai lihat Google Map guys. Jadi waktu aku di Indo pun aku masih sering nyasar walaupun aku udah pakai Google Map. Semoga aja waktu aku di Malta aku nggak akan nyasar ya nanti. Amin. Nah, kembali ke video. Kalian tahu nggak sih guys, kalau Miliha itu kata ombol adalah salah satu kota cantik di North Malta. Jadi kota ini berada di bagian utaranya Malta. Dan kalian tahu guys, kalau dulu daerah ini dikenal sebagai tempat pertahanannya mereka waktu zaman Perang Dunia Kedua loh. Karena kata ombol letaknya itu strategis banget guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, sudah mulai nampak pemandangan tebing-tebing tinggi. Nah, karena itulah yang membuat si Miliha ini posisinya strategis. Mereka bisa lihat dari udara maupun laut. Jadi Miliha ini dianggap sebagai mata dan telinganya Malta pada zaman itu ya. Nah, di daerah ini kata ombol itu ada tempat pemandian pada zaman Roma gitu guys. Cuma aku nggak ngelihat sih, apa aku nggak fokus atau aku memang nggak lihat, aku juga nggak tahu. Tapi di sini kata ombol itu ada tempat pemandiannya raja-raja pada zaman Roma
SMA gitu guys. Nah, kalau dulu si Mileha itu kan terkenalnya sebagai tempat pertahanan tuh. Nah, kalau sekarang itu jadi salah satu destinasi liburan paling populer dong guys. Wait, dari tadi aku kayaknya salfok deh sama mataharinya. Menurut kalian cakep banget gak sih itu matahari? Di atas laut, seterang itu. Kayak full moon gak sih guys, segede itu? Menurut kalian gimana guys, cakep gak sih? Oh iya, tadi kita sampai mana ya? Sampai lupa tuh gara-gara matahari. Oh, tadi kita ngomongin pantai ya. Oke, terus kalau kalian suka pantai, nah di sini nih surganya. Kalau kalian suka cowok bule berbadan gosong, yang karena kelamaan berjemur ya, di sini juga surganya guys. Aduh, jiwa betina saya keluar. Tapi seriusan guys, aku udah 2 kali kesini, dan kalian kalau mau lihat cowok-cowok yang kalian bisa datang khususnya ke bagian Mileha ini ya. Kalian bisa datang ke sini kalau kalian lagi ada liburan panjang dan tentunya ada duit ya guys. Iya dong, harus ada duit ya. Kalau nggak ada duit ya gimana caranya kalian beli tiket pesawat ke sini ya kan guys? Tapi seriusan guys, kapan lagi kan ya kita cuci mata lihat cowok atau cewek cakep di tepi pantai gitu ya kan? Aduh. Oh ya, kalian sadar nggak sih dari tadi kalau aku lihat di sini itu banyak banget perkebunan-perkebunan gitu guys. Jadi sepanjang jalan kiri dan kanan itu banyak banget kebun-kebun kayak kebun stroberi, ada yang nanam sayur juga. Jadi kayaknya lokasi ini strategis banget sih guys. Pantas aja dijadiin tempat pertahanan waktu perang dunia kedua dulu ya, karena ya secara selain tanahnya juga subur ya cocok juga untuk berlindung. Jadi kata Ombul di sini itu ada dibangun bunker atau semacam shelter gitu yang digunakan untuk tempat berlindung pada saat perang dunia kedua loh guys. Nah, jadi kata Ombul shelternya itu panjangnya kira-kira 500 meter dan kapasitasnya itu bisa menampung sampai 5.000 penduduk Malta loh guys. Jadi kalian bisa bayangin semuanya itu dibangun dengan manual alias dengan alat-alat seadanya doang. Mereka cuma mengandalkan pikiran mereka gimana caranya mereka bisa membangun shelter yang tebal dan tahan terhadap serangan udara maupun laut pada saat perang dunia kedua itu guys. Dan yang bikin amaze lagi, bahannya itu batu kapur guys. Coba kalian pernah gak sih ngebayangin gimana orang-orang zaman dulu itu ngebangun bangunan yang super tebal, super kokoh dan sebesar itu, seperti contohnya piramida yang ada di Mesir. Kalian pernah bertanya nggak sih, hebat banget kan mereka bisa membuat bangunan semegah itu hanya dengan tangan kosong ya kan, belum ada beko, belum ada bulldozer dan lain sebagainya. Sementara kita dengan segala teknologi canggih, alat-alatnya juga canggih, tapi kenapa ya guys ya, bangunan-bangunan sekarang itu tuh gampang roboh gitu loh. Kena angin aja kayaknya mudah roboh gitu loh. Dibanding orang-orang zaman dulu yang hanya dengan mengandalkan tangan mereka dan pikiran mereka, tapi bangunannya itu masih kokoh sampai sekarang guys. Kalian pernah gak sih berpikir seperti itu guys? Kalau ada yang sama kalian boleh komen ya guys. Oh iya, ini kita udah di atas tebing ya guys. Jadi kalian bisa bayangin gimana orang-orang Maltese dulu menjaga pertahanan negaranya dari atas tebing ini. Dan di sini udah mulai kelihatan bangunannya si Mileha ini ya guys ya. Kalian bisa lihat. Nah, nggak kebayangkan di bawah tanahnya si Mileha ini ada shelter yang kata Ombul itu dibangun pada tahun 1941 guys. Dan kata Ombul mereka cukup lama bertahan hidup di dalam shelter yang mereka bangun sendiri guys, karena ya secara bomnya masih banyak ya kan. Jadi mereka harus berlindung di dalam shelter itu sampai benar-benar aman guys. Nah, di dalam shelternya itu Ombul juga bilang banyak fasilitas, ada koridor utamanya, ada ruangan keluarga pribadi juga, ada klinik bersalin, ruang medis, dan kata Ombul juga ada ruangan aman gitu untuk menyimpan
menampilkan karya seni dari museum-museum yang mereka buat. Nah, kalian bisa bayangin ini bangunan serba multifungsi ya guys ya. Jadi nggak sekedar shelter doang, tapi itu bangunan memang sengaja didesain seperti mini city bagi mereka yang berada di dalam shelter. Nah, konstruksi terowongannya itu juga kata Ombul sangat strategis ya guys, karena mereka sengaja bangun 7 pintu masuk atau keluar yang kata Ombul tersebar di berbagai ruas kota. Tujuannya itu untuk memastikan keselamatan jika salah satu akses pintunya itu tertutup ya, karena kalian bayangin ya, begitu banyak rudal yang datang ya kan, jadi dibangunlah 7 pintu ini. Nah, akhirnya kita udah mau sampai guys. Look at that, itu pemandangannya cakep banget gak sih guys? Dari dalam mobil aja, dari luar aja itu udah secakep ini, apalagi nanti kita kalau udah sampai ke dalam hotelnya ya kan. Aku berasa kayak lagi di luar negeri gitu guys. Kayak bangunan-bangunan di Eropa gitu gak sih guys? Nah, ini kita barusan aja ngelewatin gedung hotelnya dimana tempat kita acara nanti ya kan. Sekarang kita mau cari parkiran. Di sini itu ya susah banget cari parkiran ya. Jadi karena nggak boleh parkir sembarangan, karena di sini itu semuanya tertib guys. Jadi kita harus menaati semua marka-marka jalannya. Kalau misalnya di situ ada simbol tidak boleh parkir, jadi kita tidak boleh parkir. Jadi kadang kita parkir mobil itu jauh, kira-kira 1 km dari tempat tujuannya kita. Nah, di sini tuh disarankan untuk lebih jalan kaki daripada membawa kendaraan pribadi ya guys. Jadi nggak usah ada istilah malu atau dianggap cismin ya, karena jalan kaki di sini beda ya guys, nggak sama kayak di Konoha. Plus di sini biaya parkirnya mahal banget guys. Jadi kalau sampai kita parkir di dalam gedung, alamat deh, itu alamat bakal mahal banget biaya parkirnya. Makanya nanti kalian lihat di sepanjang jalan ini, warga lokal maupun turis itu kebanyakan mereka memilih naik transportasi umum dibanding naik kendaraan pribadi. Selain karena susah cari parkir ya, juga biaya parkirnya mahal ya guys. Dan meskipun kita acaranya di hotel, dan kalau kita parkir di dalam gedung hotel, kita juga bakal kena charge itu full ya guys. Jadi sepanjang jalan kenangan atau sepanjang acara ya, kita kan tetap di charge seperti tamu biasa. Jadi sini nggak ada istilah yang gratisan ya guys ya, semuanya serba bayar. Ini kita akhirnya memutuskan untuk parkir ke dalam gedung aja karena kita udah muter-muter dan nggak dapat tempat parkir ya guys. Jadi sebelum nanti acaranya mulai, jadi kita mending masuk ke dalam gedung dulu ya. Dan tada, akhirnya kita sampai juga di Seabank Hotel. Nah, ini pas masuk ya, auranya tuh udah dapet fancy dan wow, hotelnya bersih banget, luas, dan vibes-nya itu langsung kayak okay, this barbecue ain't cheap. Karena pemandangannya juga langsung ke arah laut. Dan jujur ya, meskipun cuaca hari ini panas banget, tapi pas di sini itu banyak banget angin sepoi-sepoinya guys, jadi nggak terlalu panas. Nah, ini kita dikasih arah ya, nama PT-nya kita disuruh ke atas. Nah, ini kita mau naik dulu ke atas ya. Aku suka sih dengan pemandangan hotelnya ya guys ya. Selain karena bersih, aku juga suka ngelihat hotel yang langsung menghadap ke laut gitu guys. Nah, anyway, kata Ombul ya, ini hotelnya mahal banget, dan karena Ombul itu juga kebetulan adalah treasure-nya untuk acara ini, jadi katanya untuk menginap di sini itu sampai 1.000 euro untuk 1 malam. Jadi kalian bisa bayangin ya, sebegitu mahalnya. Jadi wajar dong kalau aku bilang eventnya ini bukan event kaleng-kaleng ya guys. Cocok. Jadi sebenarnya hotelnya ini adalah resort guys, makanya luas banget, panoramanya juga cakep kan. Aku sampai ngajakin Ombul untuk nginep di sini guys, karena memang secakep itu. Aku suka sih ya, stay lama-lama di sini juga kayaknya oke banget sih, adem gitu ya, nggak panas. Nah, akhirnya kita sampai juga guys di tempat acaranya. Ini kayaknya kita masih orang pertama yang datang ya guys ya, kirain kita udah telat. Nah, ternyata di sini itu juga berlaku jam karet ya guys ya, nggak hanya di Konoha, di Europe pun berlaku jam karet ya. Nah, ini kita momen pencarian meja duduk. Let's go, kita mau cari
cari dulu nama Ombul karena aku nggak mau kejadian kayak event yang sebelumnya duduk di meja random, jadi ya obrolannya itu kurang menyenangkan aja guys. Tuh DJ-nya udah main musik aja dan kita tamunya belum pada datang. Oke. Nah ini kita mau dikasih strap band dulu ya, supaya jangan dikira anak hilang ya guys ya. Enggak sih, ini supaya kita bisa akses ke semua tempat yang ada di hotelnya. Nanti karena kalau kita nggak pakai gelang ini dianggap tamu yang tidak diundang. Langsung dong. Nah ini teman-temannya Ombul udah pada mulai berdatangan ya, satu persatu ya. Mereka semua bawa partner dan aku udah mulai deg-degan lagi guys. Oh my god. Tapi jujur sebenarnya bukan karena takut ya guys, cuma agak grogi aja nih karena lebih rame. Tahu-tahu udah malam aja ya guys. Di sini aku nggak banyak videoin acaranya karena Ombul marah kalau aku sibuk megangin HP sama acara, jadi aku fokus menikmati acara yang sudah disediakan di sini ya. Kira-kira beginilah pemandangannya waktu acara malamnya kita. Ini mejanya aku sama Ombul, ini staff-staffnya Ombul semua, jadi aku lebih senang ngobrol sama mereka dibanding duduk sama para bos-bos. Dan kalau makanannya guys, aku speechless guys. Ini aku sampai nambah 2 kali, tau gak sih guys. Ini adalah porsi keduanya aku dan aku minta Ombul ya ngambilin. Nah ini Ombul dan yang ini porsinya aku. Lihat dong, nasi. Iya benar, dimana-mana ada nasi. Dan kalian bisa lihat sendiri tadi porsi makannya aku itu udah kayak kule guys, ya ampun. Tapi di sini nggak ada yang namanya jaga-jaga image, itu nggak ada ya. Kalau lapar ya makan, kalau mau nambah ya nambah ya. Terus kalau dibilang enak ya semuanya enak, daging barbeque-nya juga juicy banget. Terus tadi ada salad segar, terus ada dessertnya juga. Nah ini kita bagian dessert ya. Aduh ya ampun, tapi semuanya itu enak gitu loh. Jadi aku bilang ke Ombul aku cuma ambil dikit gitu ya kan, biar kayak elegan-elegan gitu kan, malu lah sama staffnya Ombul ya kan. Aku makannya banyak kayak kuli ya kan. Kenyataannya nambah 2 kali lagi, sampai acara minta diambilin lagi tuh kuenya kan. Jadi aku tuh ada ngambil kue dan itu kuenya itu kue coconut gitu guys. Nah nih sampai diambilin dan aku disuruh tunggu tuh sama chefnya karena dia sampai nanya you want more, dan aku jawab yes karena aku suka banget sama yang berbau kelapa. Jadi kuenya itu tadi enak banget ya guys. Nah ini kita udah mau jalan pulang karena kita nggak mau terlampau malam. Ini kurang lebih perjalanan kita balik ke rumah itu 45 menit ya kan. Jadi aku ngajak Ombul untuk pulang. Kebetulan aku juga udah merasa menggigil. Nah di sini resepsionisnya dingin banget asyik guys. Aduh ya ampun, jiwa-jiwa jompo saya keluar ya. Nggak bisa kalau kena angin malam, kena AC terlampau dingin. Tapi kalian lihat ya, ini pemandangan view dari resepsionisnya cakep banget kan. Nah pas pulangnya kita memang udah nggak ngeliatin sunset lagi guys karena kita pulang juga udah malam banget, kira-kira hampir jam 1 malam gitu. Tapi yang bikin aku speechless pas lewat daerah ini, aku lupa nama daerahnya apa. Lihat dong itu dari kejauhan ada castle. Seriusan ini kayak kastil cerita Disney gitu gak sih guys? Lihat tuh lampunya terang banget. Aku sampai ngajakin Ombul pergi ke sana. Sebenarnya aku udah pernah ke sana tapi nggak pernah waktu malam. Itu cakep banget gak sih ha? Sayangnya kata Ombul itu kastil nggak buka kalau udah malam. Jadi ya sampai jam 6 sore doang ya sayangnya. Oke guys, that's all. Jadi barbecue kantornya Ombul episode ketiga itu officially sukses dan aku kenyang, gak malu-maluin, hobling. Dan pulangnya dengan hati yang bahagia dan perut yang penuh dengan kebahagiaan juga. Jujur. Oke guys, thank you for watching and see you di event selanjutnya. Bye bye.